Ibu saudara semua, kita mengucap syukur kita masih diberikan kesempatan untuk memasuki hari yang ketiga di dalam doa pujian, di dalam memperingati Pentakosta. Mari kita satukan hati, kita mau menaikkan pujian, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Biar kiranya kita semua haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, haus untuk berjumpa pribadi dengan Tuhan. Biar Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan. Puaskan sekarang kerinduan, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kebenaran-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ku haus padamu. Ya Roh, Kau menuntunku. Pimpin langkah, taat selalu. Nyatakan kemuliaan di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa.
Bangkitkan rohmu di dalamku, nyatakan kuasa namamu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Haleluya. Engkau Tuhan Allah Roh Kudus yang mengasihi setiap kami, Tuhan. Kami datang kepadamu. Engkau dahsyat besar, Kau mengasihi kami, Tuhan. Kami butuh lawatan-Mu, Tuhan. Kau nyatakan kuasa kemuliaan-Mu, belas kasihan-Mu pada anak-anak-Mu yang haus dan lapar akan Engkau, yang rindu mengalami perjumpaan denganmu. Terima kasih Yesus, kami agungkan Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat malam yang indah ini. Engkau yang melawat setiap kami, Tuhan. Sekalipun kami tidak bersama-sama di dalam gedung gereja, tetapi Engkau persatukan kami dengan ikatan tali kasih-Mu. Roh Kudus yang mempersatukan kami, yang memberkati kami di rumah tangga kami masing-masing, yang melawat setiap kami, yang mengerti segala kerinduan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau hadir untuk mengurapi setiap kami. Engkau hadir untuk melawat setiap kami. Api Roh Suci-Mu Tuhan membakar setiap kami dengan kasih yang murni. Biar kiranya Tuhan, kami diberi giat, kami diberi kuasa untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman, untuk memenuhi amanat agung-Mu. Api Roh Kudus membaptis setiap kami. Api Roh Suci yang bernyala-nyala di dalam hati kami. Biarlah roh kami berkobar-kobar di dalam melayani kepadamu. Pimpin pucuk pimpinan Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi satu nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Kami menaikkan doa dan ucapan syukur. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Mari naikkan pujian dengan iman berkata, api Roh Suci bakar hatiku. Biarlah hatiku dan hatimu boleh dibakar oleh Roh Tuhan. Biarlah Roh Pentakosta giat bagi nama Tuhan. Api Roh Suci bakar hatiku. Bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Pentakosta giat bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku.
dengan kasih yang murni dari Kalvari. Pentakosta yang bagi namamu, api roh suci bakar hatiku, api roh suci bakar hatiku, dengan kasih yang murni dari Kalvari. Pentakosta yang bagi namamu, api roh suci bakar hatiku, api roh suci bakar hatiku, api roh suci bakar hatiku. Katakan, api sudah menyala, api sudah menyala, api sudah menyala, api Kristus 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 sudah menyala. Amin. Roh Pentakosta, giat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Apinya sudah membakar kita semua, biar kita senantiasa memiliki roh yang bernyala-nyala. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita membawa pujian. Katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari, sungguh di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bersama dengan Tuhan kita dimampukan. Roh Kudus yang akan mengajar setiap kita. Roh Kudus yang akan menerangi setiap kita. Tuhan yang akan menolong. Biar kiranya setiap kita boleh senantiasa hidup dipimpin oleh Roh. Karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Apalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Ikut jalan Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Bersyukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Apalah diriku kepada
Persilahkan untuk Bapak Yohan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, Shalom, saudara-saudara seiman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur malam hari ini. Di dalam peringatan 10 hari menjelang Pantai Kosta. Walaupun kami memiliki jarak yang jauh, tetapi kami sangat percaya bahwa kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami sehati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan bagian daripada firman-Mu. Allah Roh Kudus menolong setiap pribadi, termasuk hamba-Mu. Di dalam seluruh keberadaan diri hamba-Mu yang terbatas, pakailah Allah Roh Kudus, supaya melalui firman Tuhan, kami sungguh boleh diperbaharui, kami boleh diajar oleh Roh Kudus, untuk bagian-bagian yang harus kami perbaharui di dalam hidup kami. Kami mohonkan doa ini kepada Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Malam hari ini kita akan merenungkan bagian daripada firman Tuhan, yaitu bahwa Roh Kudus mengajar. Kita semua mengetahui bahwa Pantai Kosta merupakan rangkaian daripada karya salib Kristus. Kasih Kristus dinyatakan melalui karya salib tersebut, supaya setiap orang percaya memperoleh hidup yang kekal. Tetapi kasih Kristus yang sempurna tersebut bukan hanya untuk kehidupan di surga nanti, tetapi kasih Kristus yang sempurna tersebut dinyatakan untuk setiap orang percaya yang ada di dunia ini, yang masih hidup di bumi ini. Sehingga oleh sebab itu Roh Kudus dicurahkan pada hari yang ke-50. Untuk apa? Untuk menolong kita, untuk menghibur kita. Roh Kudus ada di dalam diri kita, pribadi lepas pribadi. Roh Kudus bukan hanya untuk menolong dan menghibur kita, tetapi mengajar kita. Dasar daripada firman Tuhan malam hari ini adalah di dalam Yohanes 14 ayat 26. Saya akan bacakan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus mengingatkan kita bahwa Roh Kudus itu akan mengajar segala sesuatu kepada kita di dalam kehidupan kita, di dalam pola pikir kita, di dalam keputusan kita, di dalam tindakan kita. Dia akan mengajar kita. Tetapi dia juga akan mengingatkan kita standar daripada seluruh pola pikir kita, seluruh daripada keputusan kita, seluruh daripada tindakan kita adalah firman Tuhan. Kita tidak sanggup memiliki kekuatan yang cukup untuk itu, tetapi Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan tersebut. Bagi kita, untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi adalah sesuatu keajaiban, anugerah.
Karena bagi banyak orang, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus seringkali mereka pertanyakan tidak masuk akal. Tetapi bagi kita, dengan pertolongan Allah Roh Kudus, kita memperoleh hidup yang kekal tersebut. Tetapi, Bapak Ibu sekalian, simpel untuk menerima kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Cukup dengan berdoa. Tetapi, untuk mengasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk tidak mendukakan Allah Tritunggal, itu perkara yang tidak mudah. Di dalam kitab Markus dikatakan bahwa kalau kita ingin mengasihi Tuhan itu dengan apa? Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Itu tidak simpel. Itu perlu terus-menerus diingatkan di dalam pikiran kita. Bahwa apa yang kita lakukan pada saat kita berbakti, pada saat kita bersekutu, pada saat kita memberikan waktu, adalah kita membuktikan bahwa kita mengasihi daripada Tuhan. Perkara ini harus terus-menerus didengungkan dengan pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Sehingga kasih kita kepada Dia semakin dalam dan semakin dalam. Bagian yang kedua adalah bagian yang seringkali tidak logis di dalam pikiran kita. Karena mengajar dan mengingatkan itu ada di dalam pikiran kita. Pikiran kita sejak dari kecil diajar melalui sekolah, pengetahuan, melalui sistem dunia. Kita dibentuk menjadi sebuah keputusan dengan logika. Apakah itu masuk akal? Apakah kita dirugikan atau diuntungkan? Itu sudah terbentuk di dalam pikiran kita. Dan ini merupakan satu masalah, satu problem di dalam kehidupan kekristenan kita. Bagian yang kedua, selain mengasihi Tuhan, adalah Roh Kudus mengajarkan kepada kita ketaatan. Ketaatan untuk menundukkan pikiran kita. Ketaatan untuk menundukkan seluruh logika kita. Saya ambil satu poin contoh di dalam Kisah Rasul, di mana Ananias dan Saulus. Pada saat itu Roh Kudus berbicara kepada Ananias. Ananias, engkau harus mendatangi Saulus. Ananias dengan logikanya, dengan pikirannya mengatakan bahwa Saulus adalah orang yang jahat yang dia dengar. Yang kedua juga Saulus itu memegang kekuasaan untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Secara pengetahuan, secara logikanya, dia tidak ingin menemui daripada Paulus. Tetapi Ananias memiliki satu ketaatan di dalam hidupnya. Sehingga melalui ketaatan tersebut ia datang kepada Paulus. Dan pada saat bertemu dengan Paulus, Paulus dipenuhi Roh Kudus. Paulus diselamatkan dan menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Seringkali di dalam hidup kita adalah kalau memberi pasti mengurangi keberadaan yang ada di dalam diri kita. Kita memiliki 100, diberi 20, maka sisanya akan menjadi 80. Menerima akan menjadi bertambah di dalam keberadaan kita. Kita memiliki 100, menerima 20, maka jumlahnya menjadi 120. Tetapi firman Tuhan mengatakan
Terlebih baik memberi daripada menerima. Perkara ini tidak mudah, tetapi sungguh dengan pertolongan Allah Roh Kudus, kita mau belajar ketaatan. Karena ketaatan merupakan satu peluang di dalam situasi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di dalam situasi yang tidak ada jalan keluar secara pikiran, secara logika, maka di situ ada jalan keluar. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita belajar. Logika kita, pengetahuan kita terbatas. Kesadaran untuk memiliki bahwa keterbatasan kita adalah modal. Untuk apa? Untuk menundukkan diri kepada pimpinan daripada Allah Roh Kudus. Kita tahu bahwa krisis sedang kita hadapi. Bukan hanya di Indonesia, ada 100 negara lebih mengalami krisis. Krisis dari kesehatan ini menjalar menjadi krisis ekonomi. Dari krisis ekonomi ini menjalar menjadi krisis sosial. Tatanan dan sistem berubah. Setiap orang yang memiliki pengetahuan sedang berjuang untuk mengatasi persoalan ini. Tetapi sampai hari ini belum ada jalan keluar. Tidak terkecuali krisis ini mempengaruhi setiap orang percaya. Saya dan Anda terpengaruh oleh krisis ini. Tetapi saya harap kita memiliki keyakinan bahwa di dalam ketaatan kepada pimpinan Allah Tritunggal, di dalam ketaatan kepada pimpinan Allah Roh Kudus, kita disanggupkan untuk keluar menjadi pemenang di dalam krisis ini. Melalui pertolongan Allah Roh Kudus, kita disanggupkan untuk dilindungi, bahkan dilewatkan daripada COVID-19 ini. Melalui pimpinan daripada Allah Roh Kudus, kita disanggupkan untuk keluar daripada krisis ekonomi yang ada di dalam keluarga kita. Bapak Ibu sekalian, secara logika penghasilan setiap keluarga menurun. Tetapi saya percaya bahwa melalui pertolongan Allah Roh Kudus, melalui ketaatan kita untuk berjalan di dalam kebenaran, melalui ketaatan kita menjalankan firman Tuhan tersebut, akan dicukupkan dan dipelihara oleh Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang memelihara, Allah yang mencukupkan. Terakhir, saya tutup dengan firman Tuhan di dalam Amsal pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Biarlah firman ini menjadikan satu keyakinan di dalam diri kita, bahwa di dalam situasi yang tidak menentu, di dalam situasi apapun, Tuhan sumber pengetahuan kita, Tuhan sumber kepandaian Tuhan kita, Tuhan yang akan memberi hikmat untuk kita memperoleh, mendapatkan jalan keluar di dalam krisis ini. Di dalam hari-hari Pentakosta ini, biarlah logika kita boleh ditundukkan, belajar untuk ditundukkan di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, sungguh terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna. Engkau curahkan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam diri kami masing-masing. Tetapi tolonglah setiap pribadi kami diajar untuk menundukkan diri, untuk memiliki kasih kepada Engkau,
di dalam ketaatan, di dalam hormat kepada Engkau. Karena kami percaya melalui perkara ini, pimpinan-Mu akan nyata keluar menghadapi krisis yang ada. Biarlah Engkau pimpin selama 10 hari ini, Tuhan. Ajar kami terus, penuhi kami, supaya roh kami menjadi kuat, supaya jiwa kami diperbaharui di dalam Tuhan. Sehingga kami memiliki hikmat, memiliki kepandaian, memiliki pengetahuan yang datang daripada Engkau. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami mohonkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kiranya kebenaran firman menjadi bekal dan kekuatan untuk setiap kita. Sebelum kita memasuki doa-doa syafaat, kita mau menaikkan pujian kekuatan di hidupku. Doa syafaat yang pertama oleh Ibu Yeni, berdoa untuk para pendidik yang terpaksa untuk menyesuaikan kurikulum dengan pembelajaran online. Dan bagi para siswa yang terpaksa untuk berlatih lebih mandiri, Tuhan menjadikan rumah sebagai tempat yang penuh dengan keingintahuan, pertanyaan dan pembelajaran, dan memberikan bantuan yang khusus kepada anak-anak tanpa akses reguler ke internet dan alat digital lainnya. Kita menaikkan doa kekuatan di hidup. Nanti Ibu Yeni akan berdoa buat mereka semua. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus yang tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oh Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kalau kami masih diberikan kemurahan oleh Engkau untuk kami boleh beribadah secara online. Kami sangat bersyukur untuk kesempatan malam hari ini Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami bersehati dan bersepakat berdoa Tuhan untuk setiap pendidik yang ada Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat akal budi. Sehingga dengan situasi untuk setiap siswa belajar di rumah Tuhan, para pendidik diberikan hikmat yang daripada Engkau, sehingga mereka boleh tetap Tuhan semangat untuk memberikan pelajaran-pelajaran secara online Bapak. Kiranya kasih karunia dari Allah Roh Kudus turun atas setiap pendidik ya Bapak, sehingga mereka juga boleh diberikan hikmat yang daripada Engkau. Terpuji akan nama Engkau untuk selamanya ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap siswa Tuhan, baik yang ada di TK, SD, SMP maupun mahasiswa. Kami juga berdoa untuk setiap siswa ini Tuhan. Kiranya Engkau juga akan memberkati para siswa ini Tuhan. Sehingga Tuhan sekalipun mereka belajar online di rumah Tuhan, tetapi mereka boleh taat Tuhan kepada
aturan yang diberikan oleh sekolah. Sehingga Tuhan, mereka juga boleh bertanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, Bapak. Kami sangat berterima kasih dan sangat bersyukur, Tuhan, kalau para siswa ini masih diizinkan, Tuhan, untuk mendapatkan pendidikan secara online. Biarlah Tuhan kesempatan demi kesempatan yang diberikan ini boleh setiap siswa menyelesaikannya dengan baik, Bapak. Terpuji akan nama Engkau untuk selamanya ya Bapak. Kami juga Tuhan teringat untuk anak-anak yang mungkin Tuhan karena kekurangan fasilitas Tuhan. Mereka tidak bisa belajar secara online Tuhan. Tetapi Tuhan, kami mohon kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Sehingga setiap anak-anak Tuhan yang sulit terjangkau dengan sarana ini Tuhan. Tapi mereka boleh tetap Tuhan mendapatkan pendidikan ya Bapak. Kami sangat-sangat mohon kasih karunia-Mu Tuhan. Sehingga setiap anak-anak yang ada di daerah Tuhan yang mungkin sulit terjangkau Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memberkati. Sebagaimana Engkau juga memberkati setiap anak-anak yang ada dengan sarana-sarana yang lengkap Tuhan. Kami sangat Tuhan memohon kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan pandemi ini segera berlalu Tuhan. Dan setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap siswa Tuhan boleh mendapatkan pengajaran kembali Bapak. Terpuji akan nama Engkau Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan semua doa ini hanya ke dalam satu nama yang berkuasa. Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Doa selanjutnya oleh Saudara Elion. Doakan mereka yang kecewa dengan pembatalan perayaan tonggak sejarah seperti wisuda, pernikahan, atau cara penyambutan bayi yang akan lahir. Tuhan memberikan penghiburan agar mereka yang sedang kecewa, mungkin mereka untuk berkumpul dengan teman-temannya mereka tidak bisa. Biarlah mereka mendapatkan penghiburan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya sumber penghiburan itu. Sebelumnya kita naikkan pujian Satu Yang Kurindu. Setelah itu nanti Saudara Elion yang akan memimpin di dalam doa. Datang Roh Kudus kau kurindu, dengan minyak yang baru rapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu mengubah hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini secara khusus dan spesifik untuk teman-teman yang mengalami keadaan pembatalan Tuhan. Emang keadaan ini
cukup sulit Tuhan untuk beberapa orang seperti teman kami yang tidak bisa melaksanakan wisuda bersama dengan teman-temannya, yang tidak dapat melakukan resepsi pernikahan, dan juga merayakan perayaan ucapan syukur mereka sebagai bentuk penyambutan bayi yang mereka yang baru lahir. Ada juga acara ulang tahun, juga perayaan-perayaan yang lainnya Tuhan. Memang ini merupakan sebuah bagian dari sesuatu yang kami tidak pernah sangka-sangkakan Tuhan. Tetapi begitu dalam Engkau mengetahui sampai ke dalam isi hati kami bahwa Engkau punya rencana khusus bagi setiap teman-teman yang sedang mengalami pembatalan ini Tuhan. Mohon berikan penghiburan kepada mereka Tuhan. Karena Engkau mengerti keadaan mereka. Engkau mengerti kecewaan mereka Tuhan. Beri penghiburan kepada mereka. Melewati keadaan ini Tuhan. Mereka Tuhan boleh mengerti akan tujuan dari kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Bahwa ada mungkin mereka harus mengalami Tuhan peneguhan yang lebih baik lagi. Ataupun mereka harus membuat sebuah hati yang lebih tegar lagi Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, bagi mereka yang mengalami kecewaan Tuhan, Engkau akan balut dengan sukacita-Mu, Engkau akan pulihkan keadaan mereka seperti Engkau, sehingga mereka boleh bersorak-sorai seperti waktu-waktu yang lalu Tuhan Yesus. Hamba-Mu percaya juga Tuhan Yesus ketika mereka menerima keadaan ini dengan ucapan syukur, maka di sanalah terletak mujizat-Mu Tuhan Yesus. Berapa waktu kemudian Tuhan Yesus ketika mereka juga akan melaksanakan perayaan-perayaan yang tadi sudah disebutkan Tuhan. Hamba percaya Tuhan mereka melihat kebaikan dari setiap apa yang Engkau ingin nyatakan buat kehidupan mereka Tuhan. Sebab apa yang Engkau ingin kehendaki bagi teman-teman kami Tuhan begitu dalam dan tidak mudah dimengerti untuk saat ini Tuhan. Tetapi kelak Tuhan mereka akan mengerti bahwa rencana-Mu indah tepat pada waktunya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berdoa untuk setiap keluarga akan tetap sehat secara fisik maupun mental. Mereka bertumbuh di dalam rohani. Mereka bertumbuh dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memakai setiap keluarga untuk boleh menjadi kesaksian dan menjadi berkat bagi banyak orang di dalam pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya kita menaikkan Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan
urapan baru menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan buat malam hari ini ya Tuhan. Kami juga mau membawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan setiap keluarga-keluarga dimanapun mereka berada pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan segala beban masalah yang terjadi Tuhan. Apapun yang mereka alami Tuhan. Setiap keluarga dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan. Engkau memberikan kesehatan ya Tuhan secara fisik ya Tuhan. Kami tahu Tuhan di masa-masa saat ini ya Tuhan, khususnya pandemi yang membuat hati kami Tuhan hancur Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, di setiap keluarga Tuhan, dimanapun ada ya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai ya Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan Tuhan. Engkau yang selalu menyertai ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami lalai ya Tuhan, ketika kami selalu khawatir Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, Engkau yang sanggup menolong setiap kami ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, hamba-Mu mau berdoa Tuhan untuk setiap keluarga yang ada ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan, berikan kesehatan Tuhan, khususnya untuk kondisi saat ini ya Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan, agar setiap keluarga yang ada Tuhan boleh sehat Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, Engkau berikan Tuhan mental yang takut akan Engkau Tuhan, agar di setiap permasalahan yang ada saat ini ya Tuhan, Engkau selalu memberikan kekuatan, bahkan mental yang selalu setia Tuhan, dan tidak gampang drop ya Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan secara khusus Tuhan untuk setiap keluarga yang ada Tuhan. Di setiap masa-masa seperti ini ya Tuhan, bahkan Engkau selalu memberkati ya Tuhan, agar mereka Tuhan, setiap keluarga Tuhan boleh bertumbuh, semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau Tuhan memakai Tuhan setiap keluarga-keluarga ya Tuhan, khususnya anak-anak-Mu, keluarga-keluarga Kristen ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau pakai Tuhan agar boleh menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan, khususnya untuk orang-orang Tuhan yang belum mengenal Engkau Tuhan. Sehingga ini adalah momentum ya Tuhan, momentum Tuhan, Engkau Tuhan boleh diperkenalkan melalui keluarga-keluarga, melalui anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat semuanya Tuhan, agar seluruh anak-anak-Mu Tuhan, khususnya keluarga-keluarga Kristen Tuhan yang ada Tuhan, boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri pujian dan doa Pentakosta, kita akan menaikkan pujian, bagimu pujian, segala kemuliaan, hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu doa penutup oleh Bapak Pendeta Yusak Franky. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku, janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku, janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus, tiada yang seperti-Mu Yesus, tiada yang seperti-Mu
Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri di dalam doa, kita mau bersyukur dulu kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih untuk kebaikannya, untuk pimpinannya selama 3 hari ini di dalam kegiatan doa yang kita lakukan. Mari beberapa saat kita bersyukur bersama-sama kepada Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, terima kasih Yesus, bersyukur ya Bapa, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu melawat setiap kami, menjamah hati setiap kami, Tuhan. Sebagaimana Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu, Tuhan. Biar Engkau juga nyatakan kemuliaan-Mu di dalam hidup setiap kami, membakar hati dan roh kami, Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa menuntun, menyertai dan mengajar kami kepada seluruh kebenaran-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, kami bersyukur, Tuhan. Haleluya. Yes, Jesus, Jesus. Amen, amen, Tuhan. Yes, Jesus, Jesus. Biar kiranya Roh Kudus-Mu terus dinyatakan, dicurahkan di tengah-tengah kami umat-Mu. Ketika kami menantikan penggenapan janji-Mu, Tuhan. Apa yang sudah kami alami selama ini, Tuhan. Tuhan terus kobarkan Roh-Mu atas setiap kami. Biar Roh-Mu itu yang terus mengajar kami, menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu, Tuhan. Sehingga kami sebagai umat-Mu tahu bagaimana kami harus bersikap di tengah situasi kondisi dunia yang ada di sekeliling kami. Memberkati para pelayan-Mu yang ambil bagian di dalam doa Pentakosta malam ini, Tuhan. Memakai Ibu Ruth, memakai Bapak Penatua Yohan Suhendra. Dan biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang menyertai mereka di dalam pergumulan-pergumulan mereka. Mari Tuhan, lawatan kuat kuasa Roh-Mu dinyatakan di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah umat-Mu, anggota jemaat gereja Salmasi Kopo Permai. Biar kuasa Roh Kudus-Mu melawat setiap pribadi lepas pribadi yang ada malam ini, yang mengikuti acara doa Pentakosta ini, baik melalui Zoom maupun melalui Facebook, ataupun nanti melalui YouTube, Tuhan. Supaya kami benar-benar mengalami lawatan kuasa Roh-Mu, bekerja, menjamah roh kami, menjamah hidup kami, Tuhan. Mari Tuhan, biarlah dengan kuat kuasa Roh-Mu itu, membangkitkan kami umat-Mu, Tuhan. Menjadi umat yang sungguh-sungguh menyatakan kemuliaan-Mu. Menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini, Tuhan. Karena ada kuasa Roh Kudus yang membakar hati setiap kami. Yang memenuhi kami dengan limpah, Tuhan. Memberikan kuasa, memberikan keberanian yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kobarkan karunia-karunia-Mu, Tuhan, di tengah-tengah umat-Mu. Baik dari setiap anak-anak muda, setiap jemaat umum, jemaat parentalia, semua mengalami lawatan Tuhan. Termasuk juga anak-anak sekolah minggu, dilawat dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya Tuhan, mari biarlah Tuhan, semua kekuatan, berkat, penyertaan dari Allah Bapa turun atas setiap kami. Kasih sayang Tuhan kami, Yesus Kristus, melimpah atas kami. Dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus yang mengajar kami, membawa kami kepada seluruh kebenaran. Itu terus menuntun, menyertai langkah-langkah kehidupan kami. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, kami akhiri persekutuan kami malam ini. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin.